Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Anov di IHMPT hari Minggu 6 September 2020. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Kita harus tetap semangat walaupun di tengah pandemi. Nah, mari di pagi yang indah ini kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dari NKB 34, Setiamu Tuhanku Tiada Bertara. Mari adik-adik, sebelum kita memulai lebih lanjut ibadah kita pada pagi hari ini, kita awali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih jika kami kembali boleh Engkau berikan kesempatan dengan hati yang bersukacita sama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ya Tuhan, biarlah lewat ibadah pada pagi hari ini kami senantiasa meresapi kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, memaknai akan kasih setia-Mu hingga pada saat ini kami boleh berada dengan segala keberadaan kami pada saat ini. Bapa, layakkan kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan hati dan pikiran kami terfokus hanya kepadamu saja. Ya Tuhan Yesus, hadirlah dari awal, pertengahan hingga akhir dalam ibadah kami, dan Engkau memberkati ibadah kami. Kami serahkan ya Tuhan ibadah pagi ini dalam tangan pengasihan-Mu.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur 32 ayat 1-9. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali, les, dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menyanyi Firman-Mu Tuhanku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Takkan ku takut, karena kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Takkan ku takut, karena kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi jalanku. Ya, baik adik-adik semua, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali beribadah pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau berkati apa yang ingin kami baca, kiranya apa yang kami baca akan kami
renungkan dan kami aplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Di saat ini terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Baik, adik-adik, di hari Minggu ini dari pembacaan Alkitab ini kita diminta untuk merenungkan, di mana sesuai dengan judulnya itu mengucap syukur atas kasih karunia Allah, di mana di sini Paulus memberi kesaksian bahwa di ayat yang pertama ia mengucapkan syukur, dan berikutnya ia menceritakan tentang masa lalunya, di mana dulu dia bukan orang yang beriman dan sekarang dia adalah penyebar Injil untuk Tuhan. Di sini kita diminta untuk mencontoh pribadi dari Paulus, di mana di sini Paulus dia pergi bersama dengan Timotius untuk menyertainya dalam pelayanannya, di mana kita semua tahu Timotius ini itu sudah dianggap anak dalam iman oleh Paulus ya. Di sini Timotius itu belajar banyak dari Paulus. Dia belajar bagaimana cara melayani yang kelak nanti ia akan melayani sendiri dalam pelayanannya sendiri. Ya, di sini maaf, di sini bukan cuma kakak-kakak pelayan aja yang jadi pelayan, tapi kalian anak-anak teruna ini juga bisa menjadi pelayan, di mana nanti kalian itu mungkin melayaninya bukan seperti kakak yang lain atau seperti Paulus dan Timotius menyebarkan firman kemana-mana, tapi kalian bisa melayani itu dalam bentuk kegiatan kalian sehari-hari, dari tutur kata kalian. Jadi kalian tuh menyontohkan bagaimana menjadi pribadi Kristen yang baik dan benar. Apalagi di sini lebih dekatnya, sebelum kalian keluar, kalian dapat menjadi contoh untuk adik-adik PA, di mana kalian tuh bisa menyemangati mereka, mengajarkan mereka bagaimana caranya menjadi pribadi yang baik jika kelak mereka ada di posisi kalian sekarang ya. Di sini juga seperti Timotius, kalian juga harus bisa mencari sosok teladan yang benar, sosok teladan yang baik, yang kelak bisa kalian tiru untuk kedepannya, itu dapat kalian jadikan contoh untuk pelayanan kalian bagi dunia. Di sini juga kalian bisa membimbing adik-adik
PA, di mana kalian sudah pernah melewati masa-masa itu, di mana kalian pernah menjadi anak PA dari kelasnya yang mungkin masih anak-anak kecil, terus anak tanggung. Di situ kalian sudah tahu bagaimana cara melewatinya, apa susah senangnya. Di situ bisa kalian bagikan kepada mereka juga. Kalian harus bisa menjadi teladan untuk mereka sebelum kalian menjadi teladan untuk teman-teman kalian, adik kalian di rumah, dan untuk orang lebih banyak lagi. Di sini kakak minta kalian bisa menjadi pribadi yang tekun, yang selalu takut akan Tuhan, walaupun kalian merasa itu sulit, tapi kakak percaya kalian bisa menjadi pribadi seperti itu, karena memang tidak mudah menjadi pribadi yang betul-betul baik seperti Paulus, di mana awalnya dia tidak percaya dan mengejar seluruh orang yang percaya pada Tuhan, namun karena berkat dari Tuhan, akhirnya dia dapat menjadi orang yang percaya dan bahkan menjadi pelayan untuk Tuhan. Oke, baik. Untuk hari Minggu ini aja yang bisa kakak sampaikan. Kakak harap kalian bisa aplikasikan apa yang telah kita baca pada hari Minggu ini, sehingga kedepannya kalian bisa menjadi calon-calon pelayan Tuhan yang dapat melayani gereja dan masyarakat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Adik-adik dan kakak-kakak, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik, merupakan anugerah Tuhan buat kami. Kami masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, dan melalui pembacaan Alkitab, kiranya firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami, memberikan kekuatan di saat kelemahan kami, dan memberikan pengharapan di tengah masa depan kami. Berkati firman yang sudah kami dengar, supaya boleh kami menjadi berkat kembali di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa mohon berkat-Mu bagi kesehatan kami, adik-adik teruna kami, orang tua kami, agar kami selalu dipelihara Tuhan, baik di tengah pandemi maupun normal baru. Biarlah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami, yang memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Berkati ya Tuhan Yesus, pendidikan di sekolah adik-adik teruna kami, walaupun saat ini masih daring di rumah ya Tuhan, namun tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan ilmu demi kebaikan bagi masa depan mereka. Berkati ya Bapa, supaya mereka dicukupkan secara materi untuk bisa belajar secara online ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati adik-adik teruna kami, berkati kerja layan kami selaku kakak-kakak PT, supaya apa yang kami lakukan juga Tuhan Yesuslah yang membuatnya berhasil. Tolong kami ya Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan kami hari-hari ke depan. Tuhanlah yang menolong dan menopang kami. Tuhan Yesus berkati semua apa yang setiap petugas medis lakukan demi menanggulangi wabah corona. Biar Tuhan Yesus menolong mereka bersedia dengan ikhlas memberi diri untuk kemanusiaan, dan bagian Tuhan menolong memberkati mereka dan keluarga sehat selamat panjang umur. Berkati ya Tuhan setiap petugas medis dimanapun mereka berada. Bapa, tolong kami ya Tuhan Yesus. Tolong orang tua kami yang berjuang dalam mencari nafkah, agar setiap keringat yang mereka keluarkan untuk masa depan kami anak-anaknya, biar boleh Tuhan berkati dan berkarya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami gumul juangkan ya Tuhan, namun Engkaulah yang paling maha tahu apa yang terbaik bagi kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus.
Tetaplah Engkau yang kami puji dan besarkan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Kami berdoa untuk gereja, khususnya gereja GBIB Efata. Tuhan memberkati pelayanan di gereja kami. Tuhan memberkati mulai dari Bapak Ibu Pendeta, Pelkat, Komisi, staf kantor gereja, dan semua orang yang terlibat dan memberi diri dan mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Tuhan, kiranya kehadiran kami dapat membawa dampak yang baik untuk sesama kami. Kehadiran kami dalam pelayanan dapat membawa garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh gereja GBIB Efata. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati. Pada masa-masa pandemi ini, ibadah dilaksanakan secara online. Kami berdoa Tuhan, kiranya ibadah online yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati semua orang yang mengambil bagian dalam mempersiapkan ibadah online, tim digital ministry Efata, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati dan menyertai. Tuhan, saat ini kami berdoa juga buat gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayanan gereja-gereja di seluruh dunia. Kehadiran mereka dapat mewartakan kabar keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dan kehadiran mereka dapat menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan, segala tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh gereja-gereja di seluruh dunia, Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati. Bapa di surga, saat ini kami berdoa buat pemerintah, bangsa, dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden hingga sampai tingkat aparatur negara yang sampai di masyarakat. Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati. Tuhan menyertai para aparatur negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya berikan hati yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab atas segala tugas-tugas yang dilaksanakan, sehingga dapat membawa masyarakatnya kepada hidup dalam makmur, adil, merata, dan damai sejahtera. Setiap upaya pemerintah dalam menangani pandemi virus corona ini, Tuhan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang dihadapi, dan berikan mereka juga Tuhan kesehatan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi, sektor perekonomian, sektor pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan khususnya sektor perekonomian akibat pandemi virus corona. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar atas segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi, sehingga kami boleh hidup masyarakat dalam damai sejahtera. Ya Tuhan, berikan juga kerukunan umat beragama di negara kami, hidup berdampingan, toleransi beragama, hidup dalam rukun dan damai. Bapa di surga, begitu banyak yang akan kami sampaikan kepadamu. Inilah doa kami Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memperhatikan kami anak-anak-Mu, dan kami percaya penyertaan-Mu selalu baru setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia.